Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1422. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Luo Xiu. Selain gadis suci 9 dunia bawah, tidak ada yang tahu siapa dia. Mereka hanya tahu bahwa orang ini datang bersama dengan gadis suci 9 dunia bawah, bahkan pernah diundang masuk ke dalam kereta kudanya. Semua orang menebak-nebak identitasnya. Seorang dewa manusia tingkat awal yang kecil, mengapa gadis suci 9 dunia bawah begitu memperhatikannya? Bodoh yang tidak tahu diri. Sudut bibir Dongfang Yunyi menyunggingkan senyum sinis. Seorang dewa manusia saja berani maju, naga leluhur tulang putih itu cukup meniupkan napas saja sudah bisa membuatnya menjadi abu. Bertatapan dengan naga tulang raksasa yang merupakan jelmaan dari tulang naga leluhur, sepasang mata besar yang apinya jiwanya menyala-nyala itu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Tetapi Luo Xiu tidak merasakan niat membunuh sedikit pun. Sebaliknya, dari mata naga tulang raksasa ini, ia merasakan niat baik. Tai Sang. Sebuah gelombang indera spiritual yang terputus-putus masuk ke dalam lautan kesadaran Luo Xiu, berasal dari naga leluhur tulang putih ini. Pada saat yang sama, naga leluhur tulang putih itu tiba-tiba menundukkan kepalanya yang sebesar gunung. Segera setelah itu, sebuah kekuatan menyelimuti Luo Xiu, membuatnya merasa tubuhnya melompat tak terkendali dan mendarat di atas kepala naga leluhur tulang putih. Pada saat ini, Luo Xiu merasa seolah-olah telah terjalin sebuah hubungan jiwa antara dirinya dan naga leluhur tulang putih. Tampaknya ia bisa memberi perintah kepada naga leluhur tulang putih yang mengerikan ini. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya dia? Dia tiba-tiba menginjak kepala naga leluhur tulang putih. Semua orang tercengang, mata setiap orang dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Sejak tanah terlarang pemakaman tulang muncul pada era purba atas hingga sekarang, situasi seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Mata indah gadis suci 9 dunia bawah juga menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Ia tiba-tiba teringat catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi 9 dunia bawah. Konon tanah terlarang pemakaman tulang ditinggalkan oleh seorang ahli dari klan Taisang pada era purba atas. Mungkinkah ini karena ia memiliki garis keturunan klan Taisang? Tidak ada yang tahu mengapa. Bahkan Luo Xiu sendiri pun tidak begitu mengerti. Namun, ada satu hal yang Luo Xiu tahu dengan jelas, yaitu dengan kemampuannya mengendalikan naga leluhur tulang putih, di tempat ini ia tidak perlu takut pada siapapun. Bunuh dia. Tiba-tiba, Luo Xiu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pria tua penguasa abadi dari Gunung Roh Kudus. Roar! Naga leluhur tulang putih menoleh, mengeluarkan raungan naga, lalu menerjang untuk membunuh. Pria tua penguasa abadi itu juga terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Ia tadinya mengira kali ini bisa menjebak tanah suci 9 dunia bawah, membuat seorang tetua penguasa abadi dan gadis suci mereka tewas di tanah terlarang ini. Tak disangka situasinya malah berbalik secara drastis seperti ini. Siapa kau sebenarnya? Pria tua penguasa abadi itu berteriak keras. Aura kematian yang mengerikan telah menguncinya. Ia mengaktifkan segel emas besar untuk menahan serangan naga leluhur tulang putih. Tepat pada saat itu, beberapa dewa langit dari pihak tanah suci 9 dunia bawah bergegas melindungi penguasa abadimu, lalu bergabung dengan klan naga abadi dan mundur bersamaan. Gadis suci, siapa pemuda ini? Keterkejutan di hati Long Tianling masih belum juga hilang. Gadis suci 9 dunia bawah menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu secara rinci, tetapi yang pasti, orang ini adalah kawan bukan lawan. Gunung Roh Kudus kali ini akan mendapat masalah besar. Di antara para ahli klan naga abadi, Yun Xuan menatap dengan bingung ke arah sosok berjubah hitam yang berdiri penuh semangat di atas kepala naga leluhur tulang putih. Meskipun baik aura maupun penampilannya sama sekali berbeda dengan Luo Xiu yang ia kenal, entah mengapa, ia selalu merasa siluet orang ini sangat mirip dengannya. Dung, segel emas besar itu dihantam oleh satu cakar naga leluhur tulang putih hingga terlempar. Kekuatan tempurnya setara dengan puncak penguasa abadi. Sekalipun 3 penguasa abadi bekerja sama, mereka tidak akan mampu menandinginya, apalagi hanya satu penguasa abadi dari Gunung Roh Kudus ini. Melihat pria tua penguasa abadi itu terus-menerus terdesak, wajah cantik Dongfang Yunyi juga menjadi muram. Matanya menatap tajam ke arah sosok yang berdiri di atas kepala naga leluhur tulang putih dengan sorot yang sedikit jahat. Aku tahu siapa kau, Taisang Wuxiang, mampu berubah menjadi ribuan wujud. Dongfang Yunyi menggertakkan giginya. Sejak awal ia sudah memperhatikan bahwa pemuda ini telah mengubah penampilan dan auranya, tetapi karena ia muncul bersama dengan gadis suci 9 dunia bawah, ia tidak berpikir terlalu banyak. Tetapi saat ini melihat ia tiba-tiba bisa mengendalikan roh di tempat ini, ia seketika teringat pada Luo Xiu.
Tanah terlarang pemakaman tulang ditinggalkan oleh seorang ahli dari klan Taisang. Jika ada orang yang bisa mengendalikan roh di tempat ini, maka hanya orang dari klan Taisang yang bisa melakukannya. Dan orang dari klan Taisang yang ia ketahui saat ini hanyalah bocah yang datang dari dunia bawah itu. Lu Mengyao berdiri tepat di belakang Dongfang Yunyi. Di matanya yang redup tak bercahaya, tiba-tiba memancarkan kilau yang aneh. Luo Xiu, itukah kau? Ia merasa hatinya seolah-olah disegel di dalam sangkar. Setiap hari setiap malam ia menantikan pria yang ia rindukan itu akan datang menyelamatkannya. Tetapi sejak ia mengetahui betapa kuatnya klan Roh Kudus, ia hampir putus asa. Ia hanya bisa berharap agar Luo Xiu tidak pernah muncul, setidaknya dengan begitu ia masih memiliki sesuatu untuk dikenang. Oleh karena itu, hati Lu Mengyao sangatlah rumit. Jika bisa, ia rela menukar nyawanya sendiri demi keselamatan Luo Xiu. Kita pergi. Dongfang Yunyi tahu betul betapa kuatnya naga leluhur tulang putih itu. Jadi, meskipun ia sangat ingin menangkap keturunan klan Taisang yang terkutuk itu, ia hanya bisa mundur untuk sementara waktu. Melihat orang-orang dari Gunung Roh Kudus berbalik dan mundur, Luo Xiu yang berdiri di atas kepala naga leluhur tulang putih, berkomunikasi dengan naga leluhur tulang putih menggunakan kekuatan jiwanya, kejar mereka, bunuh mereka. Terhadap perintah Luo Xiu, naga leluhur tulang putih tanpa ragu memilih untuk melaksanakannya. Namun, pria tua penguasa abadi dari Gunung Roh Kudus sekali lagi mengeluarkan sebuah harta karun yang kekuatannya luar biasa. Itu adalah sebilah pedang surgawi berwarna emas, aura pedangnya menyapu ke segala arah, membuat matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan langit serta bumi menjadi pucat. Naga leluhur tulang putih meraung, membuka mulutnya dan menyemburkan api naga berwarna hitam. Pedang surgawi yang auranya begitu megah itu terbakar oleh api naga, dan seketika cahayanya meredup, seolah-olah terkikis oleh kekuatan kematian, berubah menjadi besi tua, dan jatuh ke bumi. Wajah pria tua penguasa abadi itu pucat pasi. Tingkat kultivasinya hanyalah di tahap awal penguasa abadi. Untuk melawan naga leluhur tulang putih yang berada di puncak penguasa abadi, sungguh terlalu sulit. Karena ia telah menyerang penguasa abadimu dari Tanah Suci 9 Dunia Bawah secara diam-diam, maka klan naga abadi dan Tanah Suci 9 Dunia Bawah tidak mungkin akan membantunya. Jika bukan karena takut pada kengerian naga leluhur tulang putih, kedua Tanah Suci itu pasti tidak akan keberatan untuk menambah penderitaannya. Melihat naga leluhur tulang putih meraung dan mengejar, wajah Dongfang Yunyi juga berubah drastis. Gadis suci, bukankah kau memiliki harta rahasia yang diberikan oleh Tetua Agung? Jika tidak digunakan sekarang, kapan lagi? Pria tua penguasa abadi itu dihantam oleh satu sapuan ekor naga leluhur tulang putih hingga memuntahkan darah, tubuh abadinya bahkan retak, hampir hancur. Ia pun segera berteriak keras, mendesak dengan cemas. Secercah keraguan melintas di mata Dongfang Yunyi. Harta rahasia itu adalah pemberian dari seorang Tetua Agung Gunung Roh Kudus untuk menyelamatkan nyawanya. Totalnya hanya bisa digunakan 2 kali. Jika tidak perlu, ia tidak ingin menyia-nyiakannya di sini. Namun, tetua penguasa abadi itu sama sekali tidak bisa menahan kekuatan buas naga leluhur tulang putih. Sekalipun ia sangat enggan, jika saat ini tidak digunakan, ia pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran naga leluhur tulang putih. Weng, secercah cahaya berkilauan, di tangan Dongfang Yunyi muncul sebuah piringan hitam. Piringan itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi memancarkan gelombang energi yang sangat menakutkan. Seketika, cahaya kelam hitam yang tak berujung menyembur keluar. Energi mengerikan itu seolah-olah berubah menjadi bintang-bintang hitam yang terus-menerus jatuh dari angkasa, seperti tirai langit berwarna hitam, menelan naga leluhur tulang putih. Energi ini luar biasa mengerikan, mengandung aura yang mampu menghancurkan segala sesuatu. Luo Xiu yang berdiri di atas kepala naga leluhur tulang putih pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Ia sama sekali tidak ragu, jika tanpa perlindungan dari kekuatan naga leluhur tulang putih, ia sendiri yang menghadapi serangan seperti ini pasti akan hancur menjadi debu dalam sekejap. Boom, boom, boom. Bintang-bintang hitam itu dengan ganas menghantam tubuh naga leluhur tulang putih, membuat tulang-tulangnya hancur dan beterbangan. Raungan naga pun tenggelam di dalam tirai langit hitam yang mengerikan. Berlangsung selama hampir 1/4 jam, barulah energi hitam yang dahsyat laksana lautan itu perlahan-lahan menghilang. Ruar, raungan naga mengguncang langit. Naga leluhur tulang putih meraung dan melesat keluar. Meskipun tubuh naga tulangnya penuh dengan luka dan babak belur, ia tetap menerjang ke arah Dongfang Yunyi dengan gagah berani tanpa takut mati. Tetua penguasa abadi itu mencoba untuk menghalangi. Naga leluhur tulang putih yang sedang murka mengulurkan kedua cakarnya, dan dengan suara duar mencabik-cabiknya di udara, darah menyembur kemana-mana. Dongfang Yunyi sudah melarikan diri ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah cantiknya menjadi pucat pasi. Sialan, di dalam hatinya, ia sangat membenci Luo Xiu. Ia sama sekali tidak menyangka seekor semut yang sama sekali tidak ia anggap akan memberinya masalah sebesar ini di sini. Krak, piringan hitam di tangannya hancur total, dan pada saat yang sama meledakkan kekuatan penghancur kedua yang lebih mengerikan.
Cahaya hitam tak berujung menelan langit dan bumi. Setelah mengaktifkan harta rahasia itu untuk kedua kalinya, Dongfang Yunyi mengeluarkan sebuah jimat dan tanpa ragu menghancurkannya. Ia membawa Lu Mengyao di sampingnya, dan seketika berubah menjadi seberkas cahaya kelam, melesat ke angkasa. Langit di tanah terlarang pemakaman tulang dipenuhi dengan aura kematian yang mengerikan. Aura kematian berwarna abu-abu datang bergelombang, tetapi semuanya ditembus oleh cahaya kelam itu, dan dalam sekejap mata menghilang tanpa jejak. Adapun orang-orang dari Gunung Roh Kudus yang tersisa, mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri dari tanah terlarang pemakaman tulang. Setelah energi hitam yang mengerikan itu kembali menghilang, naga leluhur tulang putih di bawah kaki Luo Xiu telah menyusut dari 2000 meter menjadi sekitar 1000 meter. Meskipun begitu, ia masih memiliki kekuatan buas tingkat penguasa abadi, dan menelan habis semua orang dari Gunung Roh Kudus yang tersisa. Sosok Luo Xiu melangkah di udara, tiba di hadapan Lin Tian, dan saat ini, Lin Tian ditekan oleh kekuatan buas naga leluhur tulang putih. Bahkan untuk bergerak sedikit pun ia tidak bisa bersambung.